Welcome to Grand Final Abi Chandra Abiyasa, Faculty of Social and Political Science, Raden Fatah State Islamic University, Palembang 2021. Dear honorable invited guests, let's invite our Master of Ceremony, Ardi Surya Negara and Ayu Fakih. Selamat datang di acara Grand Final Abi Chandra Abiyasa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2021. Hadirin yang berbahagia, kita sambut pembawa acara kita, Ardi Surya Negara dan Ayu Fakih.
Beraktivitas atau menikah, gayalah tulis suwir dan pada. Takkan pernah berhenti gunakan jiwa bangsa yang cerdas serta berarah mulia. Satukanlah tekadmu, katakan serempatmu, inilah negara jadi pilihan. Satukanlah langkahmu, harumkan Indonesia, pasti berjaya mendunia.
sesuai dengan kelompok kita, sesuai dengan ciri khas kita, bahwa kita adalah lembaga perguruan tinggi yang berbasis keislaman. Nah ini yang perlu dijaga. Maka saya akan terkait tekankan bahwa kita adalah lembaga keislaman, memiliki keislaman. Nah ini yang perlu dikawal. Jadi kita arahkan, kita kembangkan kepada model-model yang seperti ini. Itu saja ya yang mungkin bisa saya sampaikan sebagai pembuka ya, sambutan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas pelaksanaan ini, semoga lancar dan sukses sampai selanjutnya. Dan dengan ini secara resmi kegiatan Abiasa Abi Chandra Visit Wilayah Kota tahun 2021 secara resmi kita buka. Kalau nggak tahu di pohon kelapa, kalau berbuat akan bertinggi. Kalau nggak tahu dengan mahasiswa banyak karya, banyak prestasi. Bila berjaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tadi adalah wakil dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Wirayapata, itu menjadi Pak Dian Desa, ya. Dan Bayu sebelumnya kita terima kasih. Selamat datang kepada Pak Ahmadi. Benar sekali, dan mengucapkan terima kasih dan selamat datang para seluruh staf divisi dari Tata Hadir, lalu untuk ada Ibu Putri, ada Pak Yanca, ada Pak D, dan lain-lain. Semuanya bersemua, ya. Baik, sebelum kita akan melanjutkan acara selanjutnya, kita akan bersama dengan kita panggil yang terhormat kepada dari Departemen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang berada di Bapak Dian Desa untuk mencoba wakil dan juga Pak Abadi yang bersalah untuk atas sejas Pak Abadi, dan juga beberapa dosen yang disini dari Bapak sejas
kita mengambil dari suatu istilah secara filosofi memang biasa seperti apa? Kalau misalnya ya, kita lihat dari suatu kepemimpinan ini adalah panglima, panglima muda yang lebih bijak dalam mengambil suatu keputusan dan sikapnya. Kalau biasanya adalah ini seorang panglima putri, seorang wanita yang tegas, tapi dia memiliki rasa kelemah lembut. Tetap. Cek itulah kira-kira. Oke, dan yang memberikan kalian yang berbahagia, tentunya kita pengen tahu juga siapa sih yang menjadi dewan juri kita pada hari ini. Untuk satu, kita panggil udah cantik benar, karena kan itu sudah bagus juga. Ada juga dari Putri Sriwijaya datang menjadi favorit gadis Palembang. Oke, dan juga finalis dari gadis kampus Sumatera Selatan. Kami persilakan untuk Alhamdulillah saya diangkat sebagai duta Lisensi Bahasa tahun 2021.
sangat luar biasa sekali dengan perbedaan-perbedaan yang kita berharap apapun anak fisik merupakan bagian dari keluarga baik dari kerja dari kampus atau juga dari sekolah atau juga dari ayah dan juga pahala. Kita menunjukkan petunjuk kita. Ya, harus. Oke. Harus itu memberikan semangat dan komunikasi untuk adik-adiknya nanti untuk bisa menjadi bagian keluarga region-region yang ada di Sumatera, baik nasional maupun internasional. Sekali lagi kita beri tepuk tangan kepada Ibu. Ini pesanan untuk kembali. Oke. Aduh. Ayo. Berdekat. Saya merasa kalau baju depan ini seperti kalau throwback atau beberapa tahun yang lalu. Dulu. Kenapa? Jadi pukul-pukul. Oke, kita mungkin tidak sabar untuk melihat siapakah ya finalis dari Adi Chandra Abiasa Fisik 21. Kita sudah bersiap untuk kita melihat siapakah mereka. Oke. Kita beri tepuk tangan dulu untuk 10 finalis Adi Chandra 2021. Cek. maaf ya. Awas, awas. Awas kapal ya.
Muhammad Rizky Albert, 13, Ilmu Komunikasi. Amelia Fiana, 14, Ilmu Komunikasi. Putri 15, Ilmu Komunikasi. Dari Monica, 16, Ilmu Politik. Boleh di depan kamera ya. Dalam sini.
Oke. Ya, luar biasa sekali ya kehadiran teman-teman kita pada pagi hari ini. Ada korean ini ya? Iya. Kayak laki-laki sama om-om kayak gitu. Karena sesuai dengan apa yang kita ini yang berbicara tentang Malaysia Indonesia. Jadi kita Ya sekarang kan era milenial gitu ya. benar. Jadi kita tuh tidak yang gimana ya. Kita tidak berkhusus tapi ini tidak berasal seperti itu. Oke. Kita kesini Ya, tadi kan sudah cukup panas ya. Sudah dia penampilan seluruh pasang finalis Adi Chandra dan Abiasa. benar sekali. Kita harapkan nanti ke depannya mereka kan juga kan siap. Benar, dengan semangat yang tadi itu juga ini juga semangat mereka untuk nanti selama 1 bulan ke depan mereka memiliki dedikasi atau berperan untuk membangun visi dari Bapak belum dikenal orang. Iya. Lagi, baik hari ini kita akan melihat yang suatu kenangan-kenangan dari dosen senior kita. Iya. Dosen senior kita yakni Bapak Haji Mawali memiliki bakti yang sangat luar biasa untuk diselenggarakan agama, terutama di wilayah Jakarta seperti itu. Bapak kemudian hari ini berbahagia, mari sama menampilkan selama Pak Abadi mengabdi di Fisik Murid Karya Palembang. Oke, pertama kali ini Cahayu ini memang sudah cukup lama, sudah bergabung ya, sudah bergabung di kita ingat Baterai mic tuh cari dulu, baterai mic tuh ganti terus. Ini yang baru. kakak itu kan sama dengan
Menteri Agama ini. Tapi begitu beliau menyambung tugas ke pendidikan Indonesia, beliau tidak tampak membawa kesan-kesan sebagai mantan pejabat birokrasi, mantan pejabat struktural. Bahkan beliau benar-benar sangat enjoy, menikmati suasana dunia fungsional pendidikan. Itu suatu catatan saya patut saya sampaikan, karena ada saja mantan-mantan dari struktural memperpanjang usia, pindah dari guru atau kelulusan, itu ada kesan sekedar memperpanjang usia, tidak diiringi dengan sikap profesional, tidak diiringi dengan keseriusan untuk bertanggung jawab. Itu yang ada pada praktek dosen dan struktural. Itu kan tidak terjadi pada Pak Bali ya. Sejak dari awal saya tidak pernah mendengar cerita-cerita yang negatif ya tentang beliau di lingkungan Palembang ini, terutama menyambut tugas sebagai tenaga. Saking beliau menikmati di dunia fungsional pendidikan ya, beliau tidak segan-segan atau tidak kaku untuk menetapkan dirinya sebagai senior ya, sebagai senior yang siap atau selalu yang mengayomi yang junior. Nah, itu yang Pak Lian. Dan beliau begitu juga ringan tangan ya untuk menerima setiap tugas yang diberikan oleh dan beliau saya katakan saya sangat berhasil ya dalam mengemban tugas sebagai tenaga pendidik, sekaligus kesan baik koleha dari kita ya, baik dari tenaga pendidik maupun tenaga pendidikan dan Kota Palembang. Beliau juga termasuk orang yang menulis kan, juga selalu mencairkan suasana yang berada teman di Palembang ini. Tentu kita berharap dan kita berharap semoga ini ya biasa walafiat akan tetap terus karya ya dalam kapasitas apa saja ya, dan kalau memungkinkan ya siapa tahu nanti visi memerlukan tenaga beliau gitu kan, itu kita harapkan beliau juga masih dalam berkenan untuk prinsip sekalipun umpama tidak belajar ya dan yang lain, tetap Pak Menteri juga bisa kita sekali lagi kita harapkan semoga beliau sehat, lancar ya, dan itu kembali kemampuan berdiri ya dengan selalu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hambali itu bagi saya seorang yang pantas ya,
Selama kenal dengan Abah, saya sebagai panutan bagi saya, karena Abah tahun berapa saya lupa dengan haji ini panutan tendensi pendidikan agama. Jadi begitu sekali bahan cerita yang diberikan masukan kepada kami satu kali ini bentuk kegiatan dilaporkan selama haji asik, tapi kuno ada cerita pisang waktu itu, bagaimana pisang itu kenapa enggak kalau tidak duduk dan selama bergabung dengan kami saya ini
sangat luar biasa. Abah bukan biasa, melainkan luar biasa. Sosok Abah yang wibawa laksana dewa. Dengan segala ambisi, Abah berhasil membangun prestasi. Selama durasi, Abah penuhi segala ekspektasi. Memang ada duka, tapi lebih banyak suka. Abah bermasalah, namun tak pernah terkira. Abah menaikkan tugas dengan dasar dan batas. Kini tugas sudah selesai, tapi bukan berarti semua selesai. Walau air terkering, Abah lahir ketika. Karena Abah membawa arti, inspirasi Abah. Walau perjumpaan tak seintens dulu lagi, bagi visi Abah sosok orang tua sejati. Dari lubuk hati kami ucapkan terima kasih. Selamat purna bakti. Semoga Allah selalu merahmati. Luar biasa untuk inspirasi kita selalu ya. Dan kita persilakan kepada Bapak Jokowi untuk mencoba Bapak untuk memberikan sepatah dua patah tidak 4 5 ini masih kita semua ya, motivasi untuk teman-teman kalian yang masih berkarya. benar sekali ya. Kalau saya sudah tak lanjut ya. Lupa. Oke, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Dekan Fakultas Fisik beserta Wakil Dekan 1 Bapak Dr. Jenderal MSI, yang kami hormati Bapak Wakil Dekan 2 Ainul Rafiq MSI, yang kami hormati Wakil Dekan 3 yang sangat aktif dan kreatif karena berhubungan dengan mahasiswa Bapak Dr. Supriyanto, para Robi, Dipor, Dewan, Bapak Ibu, Bapak, seluruh dosen Fakultas Ilmu Komunikasi dan Ilmu Politik, dan semuanya kita sampai ini kami Pilkada Palembang, dan tentunya yang paling heboh saya ucapkan dan apresiasi kepada mahasiswa fisik baik ilmu politik maupun ilmu komunikasi yang sempat hadir pada pagi hari ini. Semua mahasiswa fisik sedang untuk hadir pada saat ini, dan ada wali mahasiswa yang kebetulan masuk dalam berzina kepada pemilihan Abicandra dan Abiasa yang pagi hari ini akan dimulai pemilihannya dan pendapat dua.
Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan yang tadi bagi kita semua, dan salawat dan salam pada junjungan kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau. Para hadirin, saya banyak mengucapkan terima kasih atas apresiasi, atensi dari semua para hadirin yang hadir pada saat ini, khususnya Fakultas Fisik dan seluruh mahasiswa kita sekalian juga yang telah memberi support dan penghargaan kepada saya. Kalau mau begitu, saya bergabung di Universitas ini, khususnya di FISIK. Kali ini belum lama waktunya. Dinamakan mungkin hanya 5 tahun saja. Akan tetapi sepertinya saya di FISIK ini, terutama di Universitas, rasanya sudah lama sekali saya di sini. Berbarengan dengan pertumbuhan FISIK tahun 2015 FISIK didirikan, dan pada tahun 2016 saya bergabung di Universitas ini, dan kebetulan kondisinya saya di FISIK. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas semua doa serta perhatian baik dari dekan Fakultas Fisik bahkan Rektor UIN dan Palembang, semua pembantu dekan 1, 2, dan 3, dan seluruh pejabat yang ada di FISIK, semua dosen ilmu politik dan ilmu komunikasi. Saya tidak tahan rasanya dan merasa haru dari hari kemarin pada saat di Hotel Suara Duima, dan pada hari ini pun saya rasanya merasakan haru. Dan hari ini Pak Yen, kemenangan saya ngantarkan anak di Jakarta. Seharusnya saya datang ke sana, tetapi karena anaknya masih ada lagi yang belum manten, maka hari ini saya hadir di sini untuk memberikan semacam motivasi kepada seluruh mahasiswa FISIK yang saya tahu yang ikut Abicandra dan Abiasa ini adalah semester 2 sampai semester 5. Saya ingin menitipkan pesan motivasi kepada seluruh mahasiswa. Pada saat kita tahu SMA atau sederajat, pada saat itu kita yakin dan kita sangat yakin kemampuan orang tua kita untuk melanjutkan kita untuk kuliah itu berbeda-beda. Ada yang antum saja mau belajar kemana silakan. Ada juga yang keinginan anaknya mau kuliah, tapi bapaknya tidak mampu. Tapi keinginan ini sungguh menggebu-gebu, sehingga bagaimana caranya? Karena permintaan anaknya yang kuat untuk melanjutkan kuliah, maka orang tua yang kurang mampu tadi akan berusaha bagaimana supaya anaknya juga bisa kuliah seperti orang-orang lain. Adik-adikku yang perlu saya berikan motivasi, setelah kita masuk kuliah, setelah perkuliahan berjalan sesuai dengan konsentrasi apa yang kita pilih, ilmu komunikasi atau ilmu
saya yakin semua mahasiswa akan merasakan ini. Rasa jenuh, setelah timbul rasa jenuh, timbul rasa malas. Kemudian semua tugas yang diwajibkan tidak dilaksanakan. Mahasiswa hanya banyak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, ya, mengikuti kegiatan mahasiswa, ya, ada yang PNI, ada yang banyak sekali. Dan ini semua itu akan memacu dan memicu rasa jenuh dan rasa malas yang akan kita rasakan. Oleh karena itu, ketika rasa jenuh itu datang kepada kita, kepada seluruh mahasiswa, maka ingat, yang pertama ingatlah, pada saat kita ingin melanjutkan kuliah dengan segala perjuangan orang tua, ingatlah semangat mau betul cukup pada saat ini. Pada saat kita mau kuliah betul cukup, senang mau kuliah, tetapi di perjalanan kuliah timbul rasa jenuh. Nah, ingatlah yang pada saat yang pertama kali kita akan melaksanakan kuliah dan bertekad kepada orang tua bahwa saya sanggup untuk merasa kekurangan pada saat saya kuliah. Kurang duit apa-apa, ya, kurang belanja apa-apa, kurang belanja apa-apa, yang penting aku kuliah, ya, itu tekad kita pada saat ini. Nah, dengan mengingat pertama kali kita mau kuliah FOI untuk membunuh dan menghilangkan rasa jenuh, barangkali ini akan mengurangi rasa jenuh dan akan timbul lagi semangat kita. Yang kedua, memberi penghargaan kepada diri sendiri. Agak aneh juga di Pakro. Memberi penghargaan kepada diri sendiri. Ketika apa? Ketika kita biasanya setelah semester atau semester, ya, ujian setengah semester, ya, atau pada saat semester, dan pada saat itu kita berjuang bagaimana supaya kita bisa menjawab soal semester yang diberikan oleh Bapak dosen kita. Tentu kita belajar memerangi rasa jenuh, memerangi rasa malas dan lain sebagainya, sehingga selesai semester dan keluar nilai kita AB atau BA tanpa C. Ini adalah rasa puas dengan kegiatan dan usaha kita. Nah, oleh karena itu kita harus memberikan penghargaan kepada diri kita sendiri dengan cara mungkin kita sekali-sekali makan enak dan lagi mungkin kita ke bioskop atau kumur, ya, atau jalan-jalan sekedar refleksi. Ini bentuk pemberian harga, penghargaan kepada diri sendiri. Itu penting dan mungkin rasanya aneh, tetapi inilah kenyataannya. Kita harus menghibur diri kita sendiri setelah kita berhasil dari perjuangan apa saja yang kita lakukan sehingga kita merasa puas dan berhasil. Kemudian yang ketiga, ketika rasa jenuh dan rasa malas meninggalkan diri kita, ya, maka kita apa yang harus kita ingat yang ketiga? Ingatlah orang tua kita. Bayangkan orang kita, orang tua kita yang lagi di kampung. Ini harus orang-orang yang memang kategori ekonominya di bawah kebanyakan. Tetapi semangatnya kuat untuk kuliah, semangat kuat bagi orang tua untuk melanjutkan anaknya untuk belajar berkarya, kemudian semangat anaknya untuk melanjutkan pendidikannya. Tetapi dengan cara timbul rasa jenuh, rasa malas dan lain sebagainya. Dia untuk mengembalikan semangat kita. Ingat orang tua kita, apa penghasilan orang tua kita? Dia makan
seadanya saja, berpakaian seadanya saja. Pada saat bulanan dia harus mengirimkan uang secukupnya untuk anaknya lahir dan lanjutnya. Begitu juga ketika kita mau membohongi orang tua, ya, minta duit untuk beli buku, tapi biasanya beli parkiran. Ingat, pada saat orang tua kita mencari uang untuk keperluan buku itu, mungkin dia ngutang pada sini atau setiap malam dia mulai ini. Nah, inilah dia supaya timbul lagi semangat. Kalau begitu orang tua kita mungkin saja apa? Karena dia orang tua kalau saya tidak serius dalam kuliah. Ini kadang-kadang ada mahasiswa orang mau pulang sudah 20 menit lagi belajar tinggal jamnya habis ya udah. Alasannya rumahnya jauh dari tempat kuliah dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, ketika rasa cemburu itu timbul, ya, maka kita harus melihat ke bawah. Melihat bahwa teman-teman kita yang mampu di bawah kita, mereka kalau SMA mereka bisa. Apa mereka bertani yang belum sesuai dengan pekerjaannya pada saat dia lagi kuat-kuatnya belajar. Tetapi karena terpaksaan, karena tidak ada dana, terpaksa harus menangkap karet atau berkebun dan lain sebagainya. Kita masih bisa kuliah. Lihatlah bahwa kawan-kawan kita perjuangan, dia tidak sempat kuliah karena tidak ada dana. Ini semuanya untuk memberikan motivasi kepada kita. Kemudian yang kelima, jangan mudah percaya. Kalau memang ada hasil kuliah hari ini yang harus kita pelajari dan harus kita pindahkan, atau tugas dari dosen harus dikerjakan hari ini, kerjakan hari ini. Jangan tunda besok. Karena kalau kita tunda besok sudah ada lagi dosen yang memberikan tugas. Tugas dosen hari ini belum selesai, besok dosen yang lain sudah memberikan tugas lagi. Sehingga pekerjaannya akan numpuk dan timbul lagi rasa malas, akhirnya tidak terjaga semuanya. Oleh karena itu, ingatlah supaya kita yang terjauh kerjakan yang hari ini bisa kerjakan, jangan tunda besok. Yang keenam ini adalah tentang Republik Belajar yang mandiri. Walaupun rumah kita kontrakan, letaknya kecil, rumahnya 3x3, kamarnya 3x3, tapi kita bisa menciptakan suasana ruangan. Ya, maklum supaya kita itu betah tinggal di rumah dan semangat belajarnya timbul. Ciptakan. Bagaimana cara belajar yang baik? Ciptakan sendiri. Walaupun bertanya, walaupun dosen memberitahu, tetapi dia yang paling bagus itu adalah kita sendiri. Bagaimana supaya kita bisa belajar dengan baik? Adik-adikku, hari ini adalah hari kebahagiaan bagi adik-adikku. Baik nanti yang terpilih juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3. Tetapi ini semua adalah semacam refreshing dari adik-adik semuanya untuk memberikan motivasi yang lebih besar, yang lebih kuat, yang lebih semangat pada masa-masa yang akan datang. Ingat, adik-adik masih harus melaksanakan tugas belajarnya. Sekalipun ikut organisasi, jangan sampai tugas belajar mengalahkan tugas organisasi. Organisasi adalah merupakan sampingan untuk memberikan motivasi juga bagi mahasiswa, dia juga akan semangat memberikan semangat bagi dia untuk lebih semangat belajar dan belajar. Siapkanlah diri kalian sendiri pada saat ini, siapkanlah. Jangan dulu mikir mau jadi apa. Tuntut ilmu, kumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya. Kata orang kadang, daya kembang
Menteri Ilmu. Ya, semuanya akan menjadi ilmu, pengalaman dari bapak-bapak dosen kita dan semuanya itu semuanya bisa kita ambil menjadi ilmu pengetahuan dan untuk menjadi pengalaman kita pada masa-masa yang akan datang. Saudara-saudara, Pak Ian tadi ada 2 pantun. Nah ini ada pantun juga untuk jawab pantun Pak Ian. Pergi ke rumah makan pesan nasi cumi. Cumi disantan semakin sedap. Jangan malas belajar walaupun di era pandemi. Semangat tambah ilmu dan patuhi prokes, ya, protokol kesehatan. Jadilah orang yang rajin bersilaturahmi. Meskipun bertemu ketupat urut. Sudah setahun lebih negeri ini kena pandemi, tetapi semangat belajar kita jangan sampai surut. Pagi-pagi kucium kawan sambal ikan teri. Ketika kulihat nasinya nasi ketan tumis. Belajar di era pandemi tak perlu banyak-banyak. Yang penting dari ilmu itu adalah makna dan esensi. Demikian barangkali yang harus saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Semoga visi ke depan akan menjadi idaman dari semua calon mahasiswa dan sebentar lagi akan ditambah 1 prodi itu akan prodi administrasi publik. Insya Allah niat yang sudah dilakukan oleh semua dekanat dan semua dosen-dosen dan ketua prodi mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak. Kita berhenti dulu Pak. Dan ini sudah motivasi yang begitu sangat luar biasa. Kita bertanya sekali lagi untuk Bapak. Bapak, kesukaan Bapak
ini. Dan selanjutnya kita memulai dengan mengucapkan terima kasih yang telah menciptakan atau membuat rahmat yang telah langsung berlaku dengan kita. Oke, silakan. Buku dibaca pada saat berjudul kata-kata kita dari Bu Nisa, dari Nanis, dan juga kata-kata dari Bu Bella. Ada cuma pribadi dari Bu Putri yang itulah. Oke, terima kasih. Oke, Ibu Bella siapa? Oke, terus kita kembali. Dan untuk Abah menyambung pantun tadi, saya sambung pantunnya. Kalau Abah pergi dusun, beda sayur beda petai. Walaupun Abah sudah pensiun, berpisah bukan baca lain. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak ya. Baiklah, Bapak Ibu hadirin ya. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kepada siang hari ini ya. Sepertinya teman-teman di belakang sudah pada siap juga ya untuk naik ke atas stage. Kemudian untuk teman-teman sekalian juga diingatkan sekali lagi tentunya acara kita pada siang hari ini tetap menerapkan protokol kesehatan, memakai masker dan jaga jarak ya teman-teman ya. Ya. Kesuksesan acara kita pada siang hari ini tentunya teman-teman perlu berterima kasih dulu kepada teman-teman sponsor yang sudah membantu untuk mensukseskan acara. Ya, tentunya pada siang hari ini acara kita tidak akan sesukses seperti siang hari ini tanpa bantuan dari teman-teman sponsor ya. Tentunya kita ucapkan terima kasih terlebih dahulu. Oke. Ucapan terima kasih untuk sponsor pendukung dari acara ini. Dari Kementerian Dinas Budaya Provinsi Sumatera Selatan dan juga dari Gubernur Sumatera Bisa Bangka. Dan kembali ada Pak Bu Esther dan juga ada Esmoris. Kemudian Simfoni Panglaban. Ya. SPO Palembang, Vitamin Space, Unix Production, Dragon World, dan juga ada William Sound and Design, Studio Park, dan juga keseluruhan DJ ada Tuan Suhadi Organizer, juga Dua Kopi, Orang Mungkin, Kepada Sadika, Mas Famous, Firdanti Fashion, Mifta Makeup ID, Indah Asya Galeri, Anandita Makeup, Kinan Makeup Palembang, Rini Makeup, Wiwin Suryani Labak 9, Mary Montans, Anissa Sahwa, Anggara Makeup, Makeup Palembang, Tasya Makeup Palembang, Nans Makeup Palembang, Tia April Makeup, Karisma Wedding Organizer. dan juga ada mereka pun Miki, Sanggar Tisi, Nika Makeup Underscore Palembang, Halimah Underscore Makeup Palembang, dan Uki Makeup, dan Happy Sound Palembang, dan Rahim Galeri Mifta Collection. Tentunya media partner kita hari ini juga kita ucapkan terima kasih ya Iya. dia untuk membantu acara kita hari ini yaitu ada Next FM Dan juga PJ
pageant fashion. Oke, ini adalah dan ini adalah wakil 1 dan wakil 2 dan terakhir ini adalah Abid Chandra Nurul Sena.
di kamera. Salam fisik. Assalamualaikum. Saya harap penerus kami nanti bisa seperti kami, bahkan bisa lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada narasumber selanjutnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Dewan Saudara dan Politik, jajaran Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, dan Wakil Dekan 3, serta jajaran staf dosen, staf administrasi yang telah turut mendukung terselenggaranya acara pemilihan Abi Chandra dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tahun 2021. Tidak banyak yang saya sampaikan, dan yang paling utama, saya ingin berterima kasih kepada pembina Abi Chandra yang dalam Institut dan Pemahaman Palembang. Dua orang ini merupakan sosok yang paling berpengaruh dalam terselenggaranya acara pemilihan Abi Chandra biasa ini. Terima kasih kepada Bapak Bintang Panjang Niko dan Ibu Siti Aisyah MSI. Terima kasih telah mempercayai kami untuk menjadi bagian dari keluarga kalian. Dan kepada teman-teman angkatan tahun 2019, teman-teman
Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya, Abisanda dan Abiasa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tahun 2019, mewakili teman-teman pamit undur diri. Terima kasih. Abisanda dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu men.
nomor 1. Ya mungkin mereka juga udah siapin dari kemarin sih. Iya. Kemarin apa yang harus kita katakan di depan sampai ada sekarang dan lain sebagainya. Dan bukan sponsor, maksudnya pendukung mereka pun sini dari tadi pagi itu udah rame semua. Namanya sudah banyak. Udah nyiapin apa? Militer ya. Oke, untuk panitia untuk mempersiapkan statement. Oke, silakan saudara Laras dan saudara Cinto untuk maju ke depan. Mempersiapkan diri dari 10 finalis. Oke, untuk mempersiapkan. Silakan menuju ke Selamat dan sukses. Oh iya, selamat dan sukses Mumayo Azhar. Oke. Baik, ini diberikan dukungan untuk Mumayo Azhar ya, betul? Dalam pemilihan biasa bicara fisik 2021. Baik. Untuk teman yang lain mungkin sudah. Di sebelah saya ada Laras dan sudah ada Julu ya. Hari ini. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak untuk tamu-tamu undangan yang ikut berpartisipasi di dalam kegiatan pemilihan yang secara biasa visi Universitas Palembang tahun 2021 ini. Kepada rekan-rekan semua, terima kasih banyak atas supportnya. Kepada orang tua, wali, terima kasih banyak Pak Bu telah mensupport anak-anaknya untuk ikut serta dalam pemilihan Ikatan Abicandra Abiasa ini. Pesan saya kepada Abicandra Abiasa 2021 ini, semoga kalian semua amanah, berkontribusi penuh dan selalu menyukseskan setiap acara visip Univers dan Kota Palembang tahun 2021. Terima kasih. Ya, terima kasih Laras. Oke, pemeriksaan untuk 10 finalis. Yang pertama 01. Finalis 0102. Sebelum finalis akan masuk ke tempat yang atas.
mendapatkan pertanyaan nomor 15. Oke, finalis nomor 02, apakah Anda siap? Pertanyaannya, jika diberi pilihan, yang mana yang akan Anda pilih? Memimpin atau dipimpin? Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya dipilih dua pilihan antara memimpin dan dipimpin. Saya memilih memimpin. Karena kenapa? Bagi saya, ketika saya memilih memimpin, otomatis saya harus memimpin diri saya sendiri. Dan jika saya sudah bisa memimpin diri saya sendiri, otomatis juga orang lain. Orang yang bisa memimpin, dia akan mempunyai resiko yang kuat. Karena itu saya ingin menjadi seorang yang memimpin daripada dipimpin. Teman-teman sekalian, maka dari itu kita semua harus berusaha menjadi orang yang memimpin. Jangan selalu dipimpin, dipimpin dan memimpin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Finalis nomor 3, apakah Anda siap? Pertanyaannya, apa yang akan kamu lakukan jika ada suatu kesempatan berharga? Apa yang akan kamu lakukan jika ada suatu kesempatan berharga? Finalis nomor 04, apakah Anda siap? Pertanyaannya, apa makna kegagalan dan kesuksesan dalam hidup Anda? Baik, terima kasih. Menurut saya, kegagalan adalah hambatan yang saya susun untuk mencapai sebuah kesuksesan. Dan kesuksesan adalah hasil dari langkah yang tersusun untuk belajar dari kegagalan yang saya lalui. Terima kasih. Jadi pakai HP mas, tak pakai kode. Baik, saya finalis dari channel pertanyaan nomor 6. Finalis nomor 5, apakah Anda siap? Pertanyaannya, apa tanggapan Anda
What do you think? Saya ulangi. The proper side. The beginning is what determines. What do you think? Baik, terima kasih. Saya finalis acara bernomor 1 nomor 07 mendapatkan pertanyaan nomor 14. Nomor 4. Siap. Siap. Pertanyaannya, seberapa pantas Anda menjadi bagian dari Ikatan Abiasa Abicandra ISIP 2021? Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau ditanya seberapa pantas saya menjadi bagian Ikatan Abicandra Abiasa ISIP 2021, banyak sekali perjuangan saya dalam mengikuti Ikatan Abicandra Abiasa ISIP. Mulai dari saya belajar otodidak, public speaking, dan lain sebagainya. Saya juga berhak untuk mendapatkan hal yang lebih banyak di Ikatan Abicandra Abiasa ISIP. Terima kasih. Saya, finalis Abiasa dari nomor 08 akan menjawab soal dari nomor 13. Finalis nomor 08, apakah Anda siap? Pertanyaannya, bagian tubuh mana yang lain? Kenapa Anda memilih bagian tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaan. Bagian tubuh yang sangat saya senang dari diri saya adalah kaki saya. Mengapa demikian? Kaki adalah langkah saya untuk menuju ke depan. Kalau saya untuk menentukan apakah saya harus ke belakang, depan, samping, ataupun ke arah manapun. Di sini, saya, Putri Aura Sabita, finalis dengan nomor 08, mengajak seluruh peserta, juri, maupun seluruh audiens di sini untuk sama-sama menyukai atau menjaga bagian tubuh kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Finalis nomor 29, apakah Anda siap? Pertanyaannya, jika Anda diberi kesempatan untuk pergi ke suatu tempat mana yang akan Anda tuju dan mengapa Anda memilih tempat tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaan. Jika
saya ingin ucapkan kepada saudara-saudara saya karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk kuliah dan membiayai kuliah saya. Dan saya ingin mengajak para hadirin di sini untuk berterima kasih kepada keluarga kalian karena tanpa keluarga kalian tidak bisa berada di sini. Saya, finalis Abiasa 12, mendapatkan pertanyaan dengan nomor urut 12. Finalis nomor urut 12, apakah Anda siap? Siap. Pertanyaannya, sebagai mahasiswa aktif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, apa yang akan kamu lakukan untuk fakultas ini di masa yang akan datang? Baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk proyek saya bertanya, saya ingin menjadikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini menjadi lebih baik dari sebelumnya. Maka dari itu, saya, finalis Abiasa 12, ingin mengajak teman-teman sekalian untuk tetap melakukan yang terbaik di fisik ini. Sekian, terima kasih. Baik, saya finalis Abiasa nomor 13, mendapatkan pertanyaan nomor 11. Finalis nomor urut 13, apakah Anda siap? If you live your life all over again, what parts of your life would you change? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawabnya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jika saya diberi kesempatan untuk kembali ke masa lalu, maka saya tidak akan menggunakan kesempatan itu. Karena mengapa? Baik kesuksesan dan kegagalan yang saya lalui di belakang itu akan menjadi pelajaran yang terbaik untuk saya. Dari di sini saya ingin mengajak semua yang ada di sini, mari kita menghargai kesuksesan dan kegagalan kita untuk menjadi lebih baik ke depan. Terima kasih. Saya, finalis Abiasa nomor 14, mendapatkan pertanyaan dengan nomor 16. Finalis Abiasa nomor 14, apakah Anda siap? Pertanyaannya, jelaskan motivasi Anda mengikuti pemilihan Abiasa Abicandra Fisik 2021.
rumah di kehidupan saya. Makna rumah di kehidupan saya itu banyak maknanya. Karena rumah tempat kita untuk istirahat, tempat kita untuk bersama-sama dengan keluarga, tempat kita untuk ngobrol bersama keluarga. Maka dari itu saya finalis Abi Chandra nomor 15 mengajak teman-teman semuanya untuk bersyukur dan mengucapkan iman dan Allah permasalahan untuk agar terjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Finalis nomor 16, apakah Anda siap?
Pertanyaannya, apa yang Anda ketahui tentang LMA? Terima kasih atas pertanyaannya. Hal adalah tidak ada pada kejiwaan atau pikiran. Kita tidak mengalami kejiwaan yang sehat atau ganggu. Karena kita akan kekurangan atau stres. Adalah untuk membawa saya mengajak untuk menjaga pikiran agar tetap tenang menghadapi sesuatu supaya kita tidak frustasi atau stres. Ya, terima kasih. Baiklah, saya tidak ada waktunya mendapatkan pertanyaan sekian. Pertanyaannya, do you read the past and what efforts are the to improve the future? Baiklah, saya ulangi. Do you read the past and what efforts are there to improve the future? Sebenarnya untuk teman-teman bisa biasanya dipilih
jurusan fisik juga, fakultas fisik, antara Kak Aldo ini di Sastra. Punya pengalaman yang baru sih yang apa lagunya ya? Yang seru ini ini kita kedatangan banyak teman-teman dari mana aja sih? Ini semua dari UIN ya? Atau dari kampus lain juga? Ini semuanya. Makasih ya kakak, sangat dia biar terharu sekali saya banyak sampai di sini. Yang apa itu baru saya juga di sini ya.
ngalangi tadi. Ngalangi tadi. Ngalangi tadi. Sorry. Ini aku bawain galau-galau dulu ya Pak di sini, galau-galau di siang hari ini. Walaupun cuma cukup panas, semoga jadi suasana yang dingin. Tapi kita bergalau di sini. Oh
Bebas kak, yang romantis. Lagi kak, lagi. Oh
Ya, untuk teman-teman sekalian juga yang mungkin di
Ya, Bapak Jendri, kemudian Bunga Berdelegasi, Bujang Garis Politeknik Negeri Sriwijaya, Bunga Bahasa, Putri Hijab dan Bujang Garis Bina Nusantara. Ya. Tentunya acara hari ini juga masih akan berlanjut sebentar lagi. Detik-detik menegangkan masih kita tunggu juga hasilnya. Sebelumnya hari ini harusnya sih berfoto bersama, cuma mungkin karena para dewan juri kemudian juga dekan dan bapak ibu dosennya masih istirahat sama perempuan, jadi kita masih tunggu dulu untuk istirahat sama perempuan. Ya, untuk teman-teman yang masih di luar, mungkin boleh diajak masuk bersama. Kita menyaksikan bersama nanti hasil dari pemilihan oleh Dewan Juri, ya, untuk siapakah yang akan terpilih menjadi Adi Chandra dan Abiasa 2021 Fakultas Fisip UIN Kalimantan Palembang. Ya, selanjutnya sebelum kita mendengarkan hasil dari pemilihan dewan juri, kita akan mendengarkan terlebih dahulu bacaan naskah.
baca di rumah.
Ya. Sebelumnya kita akan mendengarkan pembacaan surat keputusan dan pembuka dan juga waktu kita dari pertama. Itu akan dibacakan oleh Ketua Ketua Las. Baik. Keputusan pembina Abi Chandra Abiasa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang tahun 2021. Penetapan Abi Chandra Abiasa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang mengingat seterusnya memperhatikan hasil keputusan Dewan Juri pada setiap rangkaian tes dalam pemilihan Abi Chandra Abiasa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang tahun 2021. Menetapkan surat keputusan pembina pada setiap rangkaian tes dalam pemilihan Abi Chandra Abiasa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang tahun 2021. Pertama, menetapkan 10 pasang finalis dengan masing-masing finalis mendapatkan kategori yang disebutkan dalam lampiran berdasarkan keseluruhan hasil rangkaian tes pemilihan Abi Chandra Abiasa Fisip UIN Raden Patah Palembang tahun 2021. Kedua, keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan dan tidak dapat diganggu-gugat. Ditetapkan di Palembang pada tanggal 23 Oktober 2021. Mengetahui pembina Muhammad Miftah Farid MIKO, pembina 2 Siti Anissa MSI. Mengetahui wakil dekan 3 Dr. Guru Budianto SRG SHMSI. Semua sudah dibacakan oleh Ketua Siapa yang akan
yang akan memberikan untuk pembahasan langsung saja untuk yang berkata dulu. Oke, sudah siap semua. Sudah dipersiapkan untuk foto Jenny. Oke. Untuk
untuk posisi untuk harapan 2 Abi Chandra 2021
Masih ada 3 kategori lagi yang belum diumumkan. Kira-kira yang akan memberikan predikat wakil 2, wakil 1 dan Abicandra Abiasa. Pasti tidak siapa lagi ya untuk observasi dengan Islam biasa 2021 karena ini masih dinilai, masih dirembuk siapakah dari peserta ini menjadi pemenang biasa 2021. Semuanya ada ya. Mana tepuk tangannya? Memberikan tepuk tangan ya. Mungkin ada masukan masih ada Ya.